Perkembangan kehidupan masyarakat semakin kompleks, membuat segala aspek di dalam kehidupan berusaha dijangkau. Hingga munculnya berbagai legenda untuk menguatkan sistem budaya di dalam masyarakat. Hal ini dibuat supaya masyarakat dapat bersepakat untuk bersatu melakukan suatu kebudayaan sebagai wujud dari persatuan. Salah satu hal yang terkenal di Pulau Jawa, khususnya dikenal oleh masyarakat Jawa umumnya, adalah tentang cerita Nyi Roro Kidul. Di mana dengan hal ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat dapat diraih oleh Kerajaan Mataram pada masa itu, yang hingga saat ini berkembang dan masih dipercaya sebagai bagian dari masyarakat Jawa pada khususnya. Cerita ini sangat populer ditambah dengan kedahsyatan ombak Laut Selatan karena angin dari Samudra Australia dan juga lempengan tektonik yang sewaktu-waktu dapat memicu arus besar hingga membuat legenda ini semakin populer di kalangan masyarakat. Nah, ternyata legenda ini terdapat banyak versi yang dipercayai sebagai asal-usul dari legenda Nyi Roro Kidul. Apa saja ya cerita itu? Nampaknya menarik untuk kita simak. Mari kita simak selengkapnya. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Dewi Srengenge. Dalam budaya Sunda, sebagian besar masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah titisan dari Putri Pajajaran yang bernama Putri Kadita atau dikenal dengan nama Kadita. Putri tersebut sangat cantik hingga membuat banyak orang iri padanya. Suatu ketika, karena kecantikan dan kebaikannya tersebut, akhirnya dia diguna-guna hingga membuat malu keluarga. Karena tidak sanggup untuk menahan beban yang dia terima tersebut, akhirnya Kadita menceburkan diri ke pantai selatan. Urutan kedua. Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam Serat Centini yang merupakan karya sastra Jawa yang terkenal oleh dunia, dalam serat ini penguasa makhluk halus di daerah Pulau Jawa dan Laut Jawa bernama Nimas Ratu Angin-Angin, di mana Nimas Ratu Angin-Angin merupakan tunangan dari Aji Saka yang diperantarai oleh Jaka Linglung. Urutan ketiga. Dewi Nawang Mulan. Dewi Nawang Mulan merupakan salah satu dewi yang berasal dari Kayangan, namun turun ke bumi untuk mandi bersama 6 bidadari yang lainnya. Sayangnya, Jaka Tarub mencuri selendangnya dan kemudian menyimpannya, yang membuat Dewi Nawang Mulan ini tidak dapat terbang lagi ke Kayangan. Pada akhirnya, Dewi Nawang Mulan ini menikah dengan Jaka Tarub. Singkat cerita, akhirnya Dewi Nawang Mulan mengetahui selendang tersebut telah dicuri oleh Jaka Tarub, suaminya sendiri, hingga dia marah, yang membuatnya pulang ke Kayangan. Namun, sampainya di Kayangan, Dewi Nawang Mulan pun ditolak karena dianggap tidak lagi murni. Karena kesedihan yang begitu besar, akhirnya dia menceburkan ke Laut Selatan. Urutan keempat. Putri Banyu Bening Gelang Kencana. Putri Bayu Bening Gelang Kencana merupakan putri dari Hastawinata Jaya Bupati, Raja Banten Girang, dan Ratu Panggang Mas. Putri Ratu Bening dan ibunya hidup dalam pengasingan karena banyak yang ingin membunuh mereka. Pada saat pengasingan tersebut, dia bertemu dengan Sucipta Dyah Loka Pala, putra Raja Joyo Kulon, yang saling mencintai.
Sayangnya mereka harus terpisah dan pada akhirnya Sucipto menikah dengan Nurida Indudevi Kusumawardhani dan Nandia Sari Kusumawardhani, putri dari Raja Mataram kuno, yang membawanya pada kedudukan raja dengan nama Rakai Kayuwangi. Pada saat Putri Banyu Bening jatuh sakit, dia bermimpi bertemu dengan 3 dewi, yaitu Dewi Purbansari dan yang penunggu hutan, Dewi Purbasari dan yang penunggu tambang dan kawah, dan yang terakhir adalah Dewi Purbamaya, dayang penunggu telaga, sungai, dan sumur. Kemudian Putri Banyu Bening dibawa ke kerajaan Samudra oleh ketiganya untuk dilantik menjadi Ratu Laut Selatan. Sementara itu, raga Putri Banyu Bening berjalan di pinggir pantai dan ombak pantai seketika menjadi ganas kemudian menelannya ke laut. Dengan hal ini, maka seluruh raja di kerajaan Mataram memiliki hubungan yang khusus dengan Nyi Roro Kidul. Urutan kelima. Biding Laut merupakan cerita dari Tanah Batak, di mana Biding Laut merupakan putra raja yang bernama Guru Tatea Bulan yang memiliki 5 putra dan 6 putri. Karena kecantikannya dan sifat baiknya tersebut membuat dirinya disayangi. Hal ini justru membuat malapetaka bagi dirinya sendiri. Karena sifat iri dari saudara-saudaranya menyebabkan ia diculik dan dibuang di sebuah pulau. Namun beruntung karena Biding Laut diselamatkan oleh warga di sekitarnya. Dan akhirnya bertemu dan menikah dengan raja di tanah Jawa. Sayangnya kisah tragis terjadi kembali di dalam hidupnya. Biding Laut dituduh selingkuh oleh kerabat raja. Saking cintanya kepada Biding Laut, maka Raja Jawa meminta Biding Laut untuk lari ke Banten melalui jalur laut. Nasib naas pun terjadi kembali saat kapal yang ia tumpangi karam dan membuat dirinya tenggelam ke dalam Laut Selatan. Nah, itu adalah beberapa versi dari cerita Nyi Roro Kidul. Cerita manakah yang Anda percayai selama ini? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.